Pengen haji? Punya duit? Nah, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatus safar yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semuanya yang hadir biar cepat dipanggil Allah. Enggak amin baik. Nah, ya. Itu karena saking pengen jadi tamu Allah. Mudah-mudahan ibu sekalian yang hadir semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kalau pesennya guru kita Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali, beliau bilang apa, Bu? Kalau lo pengen cepat pergi haji, pergi umroh, diundang acara walimatus safar, datang. Tuh pesan begitu, ya Bu ya. Hari ini Bapak Ibu datang, insya Allah tahun depan, bulan depan berangkat menjadi tamu Allah. Amin ya Rabbal. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus yang sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Ismail dan Ibu Rini. Kita doakan Bu ya, biar panjang umur, sehat walafiat, perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, dan pulang bawa umroh mabrurah. Amin ya Rabbal alamin. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah ini Pak, Bu, saya bisa nyampak ke kampung ini. Saya taunya Pulau Dadap doang, Bu. Pas masuk dari ujung, nah lumayan juga Bu ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu sebelum saya panjang lebar, Bu, berkaitan ibadah umroh, mari sama-sama majelis ini kita awali dengan kita bertasbih bersama, Bu ya. Subhanallah. Ayo semangat. La ilaha wallahu akbar. Semangat Bu, yang bertasbih nanti bisa bertasbih di Mekah secara langsung. Hilalil azim, subhanallah. Wallahu akbar. Wala illa billahil aliyil azim. Satu kali lagi Bu, subhanallah. Wallahu akbar. Wala illa billahil aliyil azim. Wah, ini kampung Alas Malang. Ibu bapaknya udah pinter. Jadi nanti kalau tawaf udah nggak perlu saya ajarin lagi. Ya, udah pinter semua. Baca tasbihnya luar biasa. Ini pasti karena ustazahnya telaten ya, saja ya. Ngajarin ibu-ibu di Alas
Alas Malang ini luar biasa. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekali, kenapa ibu bapak saya ajak bertasbih barusan? Karena Pak Ismail, Ibu Rini nanti ketika tawaf hukumnya sunnah membaca tasbih tadi. Kenapa sunnah Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi Adam, Nabi Ibrahim tawaf di Baitullah yang dibaca tasbih tadi. Para malaikat-malaikat yang tawaf yang dibaca tasbih tadi. Jadi nanti kalau Pak Ismail, Ibu Rini tawaf 7 putaran melilingin Ka'bah, bacaannya sama dengan bacaan para malaikat dan para nabi. Arti Bapak Ibu barusan baca tasbih yang akan dibaca oleh Pak Ismail dan Ibu Rini. Mudah-mudahan semua yang baca barusan ya nanti bisa melantunkan tasbih tadi di depan Baitullah, di Ka'bah, berangkat satu majelis taklim bersama-sama. Enak nggak Bu? Satu majelis taklim berangkat semua orang Alas Malang. Satu bus orang Alas Malang semua. Di pesawat satu gerbong orang Alas Malang semua. Ya kan? Nyampe di pesawat bukan megang tasbih, bebiakan. Orang kampung semua Bu ya. Pernah saya ibu sekalian dari Cikarang satu majelis taklim. Nggak ada lanang, perempuan semua. Nama ibu-ibu ya, kata ibu-ibu biar Ustaz, lanang kita suruh nungguin bocah di rumah. Ya, yang berangkat ibu-ibu, nenek-nenek. Pas naik di pesawat ada pramugari megang nampan ngebul-ngebul di atas nampan ngebul. Kata temannya sebelah, kita dikasih kue bapau. Kata temannya ya, lu panas-panas jangan langsung lu caplok, gitu kan? Kan bapaunya lapisannya gini Bu, putih, ngebul di atas nampan, gede, numpuk ya, gitu gede-gede gini. Dia udah girang banget. Lah pramugari karena panas Bu ya, dia nggak pakai tangan, dijepit pakai jepitan, dibagi satu-satu ke setiap penumpang. Kata temennya, lo kalau panas-panas jangan main caplok baik, ya kan? Dipegang, pas dicaplok, lah keras Bu, ulet, nggak taunya apa Bu, anduk kecil. Anduk lah, orang baru nyampe di pesawat kan dikasih anduk anget, masih ngebul Bu ya, biar tangannya dielap steril, biar bersih, nanti kalau dapat makan udah bersih. Ini mah anduk digigit lah kagak. Besok Bu Rini awas ya, jangan salah antara bapau sama apa? Anduk ya Bu ya. Ya maklum belum pernah naik pesawat Bu ya ibu-ibu. Makanya insya Allah mudah-mudahan para bapak ibu sekalian dari kampung Alas Malang berangkat semua jadi tamu Allah. Iya, saya ngebayang ini resep kali ya. Ibu-ibu pas nyampe buka toilet pesawat, mana ada gayung ya? Gayung mana gayung? Di sini gayung apa? Gayung juga. Apa namanya? Batok. Di sini batok apa gayung? Masya Allah masih batok baik ya. 2022 ini Bu. Ya, kali kalau tahun 73 mah 2022 masih batok baik ya. Nyampe di pesawat, buka pintu toilet pesawat, Ibu Rini awas besoknya. Langak tinguk, batok mana batok? Cebok pakai tisu ya. Berak kencing pakai tisu. Usah di rumah mah kagak bakalan bisa Bu ya. Saya pesan Ibu Rini, Pak Ismail ya. Kan toiletnya Bu ya, duduk ya. Di sini dulu kan nongkrong, bukan berdiri, bukan. Biasanya kan nenek-nenek berdiri, krepek gitu ya. Jadi toiletnya, tempat WC-nya duduk, ibu sekalian. Bu Rini awas, karena di rumah biasanya jongkok Bu ya. Kakinya dia taikin ke atas, disuruh duduk malah dia nongkrong di atas apa tuh? Di toilet. Udah buka celana, udah buka rok, nggak taunya kaki nyeblos ke dalam. Masya Allah, jangan sampai Bu ya. Dulu ada tuh zaman begitu. Makanya saya pesan Bu Rini besok pakai pampers. Ya, pakai pampers. Kalau kagak ketahan kencing di mana? Di pampers Bu ya. Ada di sini nenek pakai pampers. Ya, beli pampers nenek-nenek Ibu ya. Iya ada.
Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Nah itu amalan pertama. Jadi Pak Ismail, Ibu Rini nanti ketika tawaf mengelilingi Ka'bah baca sunnah, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tawaf berapa putaran tawaf? Benar. Tawaf berapa putaran? Ya kan salah Bu, nggak apa-apa, orang belum pernah umroh ya. Jangan takut-takut ya. Tawaf 7 putaran. Bu. Tawaf 7 putaran dilebihin boleh enggak? Kagak. Dikurangin boleh enggak? Kagak. Awas besok Pak Ismail, Ibu Rini, Pak Ustadz saya banyak dosa, biarin orang-orang mah tawafnya 7 putaran, saya mah 8. Ya, nggak boleh, nggak sah. Sama kayak orang sholat zuhur 4 rakaat ditambahin jadi 5. Ya Bu ya, sah nggak? Enggak. Nah ini pentingnya ilmu ketika berangkat menjadi tamu Allah. Terus ibu sekalian, kalau seandainya Pak Ismail, Ibu Rini tawaf 7 putaran, muter doang Bu, nggak ada satupun doa yang dibaca, sah nggak tawafnya? Sah nggak Bu? Oh, agak bisa, maklum belum umroh, nggak apa-apa, nggak usah jawab ya. Jadi kalau nanti orang tawaf 7 putaran nggak ada satupun doa yang dia baca, tawafnya sah nggak? Sah. Sah Bu. Beda dengan sholat. Ibu tanggang tungging sholat ya, nggak ada yang dibaca sama sekali bacaan sholatnya, sah nggak? Nggak. Jadi kalau tawaf yang dihitung putaran, kalau dia 7 putaran nggak ada doa yang dia baca, maka insya Allah tawafnya sah. Yang penting sambil tawaf jangan kentut. Ya Bu ya. Awas Ibu Rini besok baru putaran pertama muter ya, putaran ketiga ya kan, kagak bilang lagi Bu ya. Jadi nanti Pak Ismail, Ibu Rini kalau lagi tawaf kentut laporan, Pak Ustadz saya kentut ya, kata saya kentut lu bilang ya kan, laporan. Karena jauh-jauh dari Alas Malang sampai ke depan Ka'bah tawafnya sambil apa? Kentut, maka ibadahnya tidak sah Ibu sekalian ya. Nah inilah pentingnya ketika kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh menjadi apa? Umroh mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Tuh Bapak Ibu sekalian, pesan saya yang pertama. Jadi Pak Ismail nanti ketika tawaf baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sekali lagi Bu, ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi biar ganjil, satu kali lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, luar biasa Bu ya.
Ustazahnya udah pinter banget. Nanti kalau berangkat bareng-bareng tuh sama Ustazah Bu ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu pesan saya pertama buat Pak Ismail dan Ibu Rini. Pesan yang kedua, keberangkatan Bapak Ismail dan Ibu Rini umrah itu hukumnya apa Pak? Oh, umrah itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik, ya, mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik, beliau mengatakan bahwa umrah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Artinya apa Bu sekalian? Sangat dianjurkan. Punya rezeki, sehat, dianjurkan berangkat umrah. Karena hukumnya sunnah muakkadah. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik. Ya, Imam Malik. Tetapi ibu sekalian, menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa umrah itu hukumnya wajib sama dengan haji, terutama buat orang yang pertama kali. Nah, Pak Ismail, Ibu Rini baru pertama kali. Ya. Menurut mazhab Syafi'i hukumnya apa? Wajib. Mazhab Syafi'i, mazhab imam kita. Kita mazhabnya mazhab apa? Syafi'i. Ya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa berangkat melaksanakan ibadah umrah hukumnya wajib. Artinya apa Ibu sekalian? Pak Ismail, Ibu Rini itu bukan ngerjain sembarangan ibadah. Pak Ismail, Ibu Rini mengerjakan ibadah yang wajib sama dengan haji. Dalilnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Makanya saya marah besar Ibu sekalian kalau Pak Ismail, Ibu Rini nganggap ini, ya ini matang sunnah, umrah mah jalan-jalan, begitu Bu ya. Ya, kalau ada orang yang nganggap umrah jalan-jalan, bukan dia termasuk penganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan wajib. Pak Ismail, Ibu Rini mengerjakan hal yang wajib. Jangan main-main, jangan asal, jangan numpang selfie, jangan numpang foto di tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk kita melakukan ibadah. Saya marah besar Bu. Pak Ismail kalau lagi tawaf megang HP, hai halo guys, gua lagi tawaf, gitu Bu ya. Orang sekarang kan begitu Bu. Makan dijadiin status, ya Bu ya, masak jadi status, pakai daster doang juga pakai status, begitu nggak Bu? Ya Bu ya. Apalagi orang pergi haji, orang pergi umroh, kebanggaan, gua jadi status, gua lagi tawaf. Jangan. Saya marah karena tawaf di dalam ibadah haji dan ibadah umroh itu hukumnya rukun. Apa Ibu sekalian rukun? Kalau dia tidak kerjakan tawaf, maka haji dan umrohnya enggak sah. Makanya wajib berwudu, punya wudu, nggak boleh batal. Kayak kita sholat. Coba Bapak Ibu saya tanya, sholat Allahu Akbar. Gue lagi sholat guys ya. Taruh lagi, sah nggak? Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Begitu juga ibadah tawaf. Tawaf sama dengan sholat, wajib bersuci, nggak boleh batal. Kalau batal dia wudu kembali. Maka kalau lagi tawaf dia campur-campur dengan selfie, maka ibadahnya akan rusak. Tuh Bu, saya pesen banget sama Pak Ismail dan Ibu Rini. Nanti saya kasih waktu. Ibu, bapak-bapak, silakan kalau foto. Saya kasih waktu. Yang penting jangan mengganggu daripada ibadah kita. Ya Bu ya. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, umrah ini wajib. Pak Ismail, Ibu Rini mengerjakan yang wajib. Kalau yang wajib jangan ngasal, kalau yang wajib jangan main-main. Ingat, orang kampung Alas Malang ini doain kita karena kita pengen meraih umrah mabrurah. Maka jangan main-main. Jauh-jauh dari Alas Malang, berapa kilo Bu sampai ke Mekah? Mau ya Bu ya. Saking jauhnya kita nggak tahu berapa kilo dari Alas Malang sampai ke kota Mekah.
diiringi, ditangisi, didoain. Masa nyampe di Mekah dia mau numpang selfie depan Ka'bah? Ya Bu ya. Nauzubillah. Ini kan banyak orang sekarang Bu begitu. Ya, tawafnya selfie sambil selfie, ya Bu ya. Sa'inya sambil selfie. Ini orang sudah merusak daripada ibadah umrah dan ibadah haji. Jadi apa Bu hukumnya tadi? Wajib. Menurut mazhab Imam Syafi'i umrah hukumnya apa? Wajib. Apalagi dia yang pertama kali. Maka nanti Pak Ismail dan Ibu Rini umrah pertama, kan kita 3 kali umrah Bu. Umrah pertama niatin buat dirinya sendiri. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dan berihram karena Allah. Umrah pertama niatkan untuk dirinya. Besok umrah lagi hari kedua. Pak Ismail, Ibu Rini masih ada tenaga. Pak Ustaz, saya ikut umrah. Umrah yang kedua boleh diniatkan untuk orang lain. Pak Ismail masih punya orang tua? Masih hidup? Kalau sudah meninggal nanti umrohin. Siapa namanya Pak Ismail? Dan nanti Pak Ismail umroh kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha an almarhum ma'an lillahi ta'ala. Begitu. Artinya kalau Pak Ismail berangkat umrah berdua, ngumrohin bapaknya berarti sudah bertiga, ngumrohin emaknya berarti sudah berempat, Ibu Rini ngumrohin emaknya, ngumrohin bapaknya, berarti Pak Ismail berangkat bukan berdua Bu, tapi berapa? Berempat orang. Tuh, alhamdulillah. Berapa Bu umroh 4 orang? Mahal, ya Bu ya. Makanya besok tenaganya sehat, kuat. Umroh pertama buat bapak. Umrah pertama buat diri sendiri. Umrah kedua buat orang tua bapak. Umrah ketiga buat orang tua ibu. Pak Ismail punya bapak, punya ibu. Ibu Rini punya bapak, punya ibu, masing-masing kerjain. Hari ini anak datang ke rumah Allah, ke Ka'bah. Hari ini anak datang memenuhi panggilan Allah. Saya niat saya umrohin almarhum bapak Ma'an yang sudah berada di alam kubur, bahagia, senang karena mendapatkan kiriman pahala umrah. Tuh, alhamdulillah. Ya Bu ya. Saya yakin Pak Ma'an dulu waktu masih hidup pengen banget bisa nyaba ke Mekah. Pengen Bu. Berdoa setiap saat. Ya Allah undang saya, Allah saya biar nyaba ke Mekah. Tapi sampai mati belum sempat apa? Ke Mekah. Tapi berkat anaknya berangkat umrah, berkat mantunya Ibu Rini berangkat umrah, almarhum yang ada di alam kubur mendapatkan kiriman pahala umrah. Tuh, alhamdulillah. Maka ibu-ibu sekalian boleh. Ya, boleh. Pak Ustadz, mak saya pengen banget umrah, sampai mati belum kesampaian. Saya niat mau badalin umrah emak saya, Pak Ustadz. Boleh nggak? Boleh. Dengan syarat yang badalin udah umrah duluan. Ya. Ibu bisa titip sama saya, ibu bisa titip nanti sama istri saya, ibu bisa titip nanti para ustazah yang lainnya. Guru, saya mau nitip umrah buat orang tua saya. Tulis namanya, binnya, dan cuan. Nah, ya Bu ya. Nah kan kalau berangkat umrah doang mahal Bu ya. Kalau badal umrah murah, 3 juta satu orang. 3 juta satu orang. Ibu bapak yang ada di alam kubur sudah mendapatkan pahala apa? Umroh. Kalau dewek kan 32 juta Bu ya. Mahal. Kalau badalin apa? Murah 3 juta. Ibu saya tanya, mau umroh yang mahal apa umroh yang murah? Mau yang mahal. Nah, mau yang mahal. Nah, biasanya dari yang murah-murah Bu. Nah, mau cari apa? Mahal. Kalau yang umroh apa? Almarhum Bu ya. Jadi kalau yang murah umrohnya apa? Almarhum. Kalau yang mahal ya sendiri Bu ya. Maka alhamdulillah Bu, niatin. Jadi Pak Ismail, Ibu Rini besok berangkat umrah berempat. Berempat atau berenam? Berenam Bu ya. Pak Ismail bapaknya emaknya. Bu Rini emaknya bapaknya. Bu Rini emaknya bapaknya udah meninggal juga? Meninggal ya kan? Jadi hari ini Ibu sekalian, Pak Ismail, Ibu Rini, Walimatus Safar yang berangkat umrah 6 Bu sekalian.
Coba kalau 4-4-nya hidup dikali 32 juta lah udah sekimin itu duit. Iya. Dikali 6 kali 32 juta udah salahin gambreng itu duit ya Bu ya. Tapi karena Pak Ismail, Ibu Rini orang soleh, orang soleha, dia tahu bapak emaknya belum pernah umroh, dia umrohin di sana. Namanya badal umrah. Makanya kita doain Bu, biar Pak Ismail, Ibu Rini sehat, panjang umur. Biar bapak emaknya bisa juga dapat pahala umroh. Ibu sekalian ya, boleh tuh Bu, ini pelajaran ya. Nanti ustazah juga bisa sampaikan ya ustazah ya. Nanti siapa Bu yang mau badal umroh, orang tua kita yang sudah almarhum ya, bismillah kita badal. Datang aja Bu ke kantor saya, nyari saya gampang Bu. Ibu pegang HP, buka YouTube, tulis nama saya Nur Anwar Amin. Kelihatan semua. Ya, kelihatan semua. Perjalanan ibadah umroh saya, ya. Perjalanan ceramah-ceramah saya dari tempat satu ke tempat lain semuanya udah ada di channel YouTube saya, Nur Anwar Amin. Ya. Pak Ismail nggak bosan-bosan tuh. Iya. Tiap hari nyetelin YouTube itu ya. Iya. Bagaimana cara pakai ihram laki-laki? Ada di YouTube channel saya. Bagaimana pakai ihram perempuan? Ada di channel YouTube saya. Bagaimana mempacking, mengemas koper mau berangkat haji, berangkat umrah? Ada. Kosmetik, alat-alat mandi, seperti apa yang harus dibawa? Ada. Jadi sekarang mah gampang. Saya kalau nge-share di grup umrah, Bu, nih bahan-bahan yang dibawa, saya kasih share link apa tuh? YouTube-nya. Di rumah dia udah nyiapin ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang Bu ya. Manasik juga ada di YouTube, tinggal disimak saja Bu ya. Mudah-mudahan ustazah ya sering-sering nonton, sering-sering termotivasi, kepengen, alhamdulillah. Ini orang Alas Malang Bu, saya nyampe di sini banyak tanah yang kosong, itu di depan masih lebar-lebar. Tanah siapa Bu? Boleh dijual? Gue gaplok lu gitu ya. Para bapak ibu sekalian. Jadi itu pesan yang kedua, ya, bahwa Pak Ismail, Ibu Rini bukan mengerjakan yang sunnah, tapi Pak Ismail, Ibu Rini mengerjakan yang wajib. Ikutin semua ilmunya, ikutin semua aturannya, patuhi, ya Bu, jangan melanggar. Ya, pesan yang kedua. Pesan yang ketiga ibu sekalian, ya tadi Ustazah Khafifah sudah bilang, Pak Ismail, Ibu Rini berangkat ke tanah haram. Betul nggak? Betul. Apa Bu artinya tanah haram? Tanah haram itu hanya boleh dimasukin oleh orang-orang yang beragama Islam. Nggak pernah Ibu kita temui di Mekah, di Madinah ada orang yang tidak beragama Islam. Jadi tanah haram Mekah dan Madinah itu semua saudara kita seluruh dunia. Mekah dan Madinah tanah haram, hanya orang Islam yang bisa datang ke situ. Mau dia presiden Amerika kan, ya, mau dia presiden Israel kan, kalau dia tidak Muslim maka dia tidak akan pernah bisa masuk kedua tanah haram tadi. Ya, beruntung ibu sekalian, para bapak hadirin sekalian, kita agamanya Islam, kita boleh kemana-mana di tanah dunia ini. Boleh nggak Bu kita ke Vatikan, tempat orang-orang Kristen? Boleh. Boleh nggak Ibu kita ke apa tuh Tel Aviv, tempat orang Yahudi, tempat orang Nasrani? Boleh nggak? Boleh. Tapi coba sebaliknya, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang Yahudi datang ke Mekah, coba-coba dia tidak beragama Islam, tidak boleh masuk. Artinya apa? Pak Ismail, Ibu Rini akan datang ke tanah haram, ya, diharamkan melakukan kemaksiatan, diharamkan melakukan kezaliman, diharamkan melakukan dosa. Dosa di tanah haram dia kerjakan, dosanya lebih besar daripada dia melakukan dosa di kampung sendiri. Ya, ayo Pak Ismail besok kalau ke masjid lihat, wah ini ada sendal cakep ya, gua ambil lah ya. Nah, itu dosanya 100.000 kali lipat, Bu ya. Justru Bapak Ibu sekalian, ketika nanti sampai di Mekah, lakukan yang baik-baik.
sholat subuh 2 rakaat di Mekah pahalanya lebih baik daripada sholat subuh 100.000 rakaat di kampung kita. Ya, makanya nanti di sana Pak Ismail sholat-sholatnya yang pernah utang diganti-ganti. Ya, dikodok. Sholat subuh usolli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Ya, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan. Ibu Rini begitu juga. Apalagi ibu-ibu nih, banyak nggak Bu utang sholat? Banyak banget apa banyak aja? Banyak banget. Udah ibu bayar belum? Siapa yang mau bayar? Ya Bu ya. Jadi utang sholat kita bayar ibu bapak sekalian sedikit ini sedikit. Anak mama belum tentu bayarin utang orang tua ya. Yang ada orang tua yang suka bayarin utang apa? Makanya nanti di sana ya di Mekah Pak Ismail, Ibu Rini bayarin tuh utang-utang sholat. Nah, ibu-ibu lagi netain punya anak kecil bajunya dikencingin ya, pakai buat sholatnya enggak sah. Nah itu nanti diganti utang-utang sholat. Jadi tanah haram itu pahalanya berlipat ganda. Tapi saya pesan juga Pak Ismail, Ibu Rini, jangan pernah bawa tanah haram ke kampung kita. Jangan, Bu ya. Besok di sono naik ke Gunung Jabal Rahmah ya, ada batu-batu gunung, ya kantongin Bu, dia bawa pulang. Nanti buat penglaris, Bu ya. Jangan. Saya pernah bawa jamaah, dia punya bengkel motor Bu, usahanya bengkel motor. Dia pergi ke Mekah nggak bilang-bilang sama saya, dia ngantongin batu-batu di Mekah Bu, kerikil-kerikil. Sampai pulang di rumahnya, dia datang ke bengkelnya, batunya dia sebar, gitu Bu. Dengan niat biar bengkel gua apa? Laris. Hari itu juga Bu, langsung gila, dibawa rumah sakit jiwa. Anaknya bingung, Pak Ustadz, lah ini bapak saya pulang umroh, bukan tambah bener, malah pulang umroh jadi apa? Gila. Ini yang saya nggak tahu. Ini namanya orang hidup kan Po, di Mekah, di Madinah kita nggak tahu dia kemana. Ziarah diambil apa kita nggak tahu. Makanya saya pesan sekarang di sini, jangan nyari jimat di tanah suci. Ya, cukup jimat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah dalam surah Al-Fatihah dan ibu sering baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya Ibu sekalian? Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi jangan salah minta Ibu sekalian ya. Minta sama gunung. Nanti di sana Pak Ismail ada gunung gede nih. Berdoa angkat tangan sama gunungnya. Jangan, itu namanya umroh musyrik. Ya, sayang-sayang jauh-jauh biaya mahal Bu ya. Sama sana umrohnya umroh musyrik. Nanti ada apa lagi? Ada air. Kata orang Pak, kalau pengen kaya katanya nanti di sana Pak Ismail nyari sepiteng Masjidil Haram. Sepiteng. Pernah sepiteng Bu? Kenal. Apa Bu? Nah, WC Masjidil Haram. Kalau Pak Ismail bisa mandi di WC sepiteng Masjidil Haram, pulang kaya raya. Ada orang begitu Bu? Jangankan sepiteng Masjidil Haram Bu ya, sepiteng kita nggak ada yang mau masuk Bu ya Bu ya. Jangan, itu namanya musyrik. Pak Ismail, Ibu Rini udah dikasih kesempatan berada depan Ka'bah. Ka'bah tempat yang mustajab, Multazam tempat yang mustajab, Hijr Ismail tempat yang mustajab, Safa tempat yang mustajab, Marwa tempat yang mustajab, Raudhah tempat yang mustajab, Arafah, Jabal Rahmah tempat yang mustajab, Musdalifah, Mina tempat yang mustajab. Jadi di sana banyak tempat-tempat mustajab. Tugas kita hanya angkat tangan. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, tugas kamu hanya minta. Nanti Allah yang akan menjawab segala permintaannya. Nah, pesan saya yang ketiga, Pak Ismail ya. Jangan nyari yang musyrik-musyrik, jangan. Ya, kalau mau batu mah, batu cincin dah itu mah, giok boleh. Ya, itu mah toko, di toko banyak ya. Apalagi Bu Rini kalau dibeliin kuning-kuning, girang nggak tuh? Bu Rini ya.
Dibeliin yang kuning-kuning sama Pak Ismail nanti di Mekah. Girang nggak? Girang. Mau Bu kuning-kuning Bu? 5 gram, 10 gram Bu ya? Dari Mekah. Enak gak tuh? Kali itu mah boleh kuning-kuning itu ya. Tapi kalau tanah yang di Mekah jangan. Jangan dicampur-campur antara tanah halal dengan tanah haram. Mekah adalah tanah haram. Nah, para ibu dan bapak hadirin sekalian, mari satu kali lagi kita sama-sama bertasbih Bu ya. Mudah-mudahan dengan tasbih ini terus bisa mengundang kita menjadi tamu Allah. Subhanallah. Wallahu akbar. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, yang terakhir Bu ya, mohon doanya. Karena insya Allah kami akan berangkat sebanyak 60 jamaah, 40 nenek-nenek semua. 40 orang perempuan nenek-nenek, 20-nya aki-aki. Ya, doain kami yang nenek-nenek biar pada sehat, yang aki-aki biar pada sehat, biar pada umur panjang, ya kan? Kira-kira Pak Ismail mau mati di sono nggak? Ya? Kali kalau mati kita doain Bu ya. Mudah-mudahan Pak Ismail jangan pulang lagi. Nah, nggak ada orang yang umur begitu Bu ya? Nggak ada. Padahal pesan pakai Nurali apa pesannya? Kalau lu pengen dapat mabrur, pergi jangan pulang lagi. Gitu loh pesannya Bu. Pak Ismail pengen mabrur nggak? Pengen, tapi pengen apa? Pulang. Jadi kalau orang mati di sono itu pasti mabrur, karena pulang udah nggak bikin dosa. Ya Bu ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Pak Ismail, Ibu Rini akan berangkat bersama saya dan istri saya dan yayasan saya. Yayasan namanya Wafiz Al Amin Center. Tidak jauh dengan Pondok Pesantren At-Taqwa Ibu sekalian. Ada 60 orang berangkat tanggal 17 Agustus jam 5 subuh sudah ada di rumah saya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak mau nganterin sampai ke rumah saya boleh. Ya, siapa tahu kecepretan doanya Bu ya. Kalau pengen ke airport juga boleh. Sekarang udah nggak ditanyain vaksin Bu ke airport. Sini ada yang belum vaksin? Nggak ada, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau pengen umroh harus punya vaksin 3. Terakhir yang booster harus Bu ya. Ya, kalau pengen umroh ada niat umroh harus siap-siapin vaksin. Tapi kalau ke bandara mah enggak. Nanti ibu sekalian nggak apa-apa ke bandara tanggal 7 Agustus, dari bandara mampir jenguk engkong di kebun binatang. Ya, silakan ya kan. Kalau bapak ibu nggak bisa datang ke yayasan saya jam 5 subuh, jam setengah 6 baru bangun tidur, habis sholat subuh buka HP langsung siaran langsung kegiatan pelepasannya. Ya, buka Nur Anwar Amin. Udah di rumah deh ngeliatin. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya dilepas. Ya, begitu. Liatin terus. Insya Allah nanti jam setengah 7 baru meninggalkan yayasan. Jam 10 pagi sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian setelah itu baru masuk jam setengah 12 ke dalam pesawat. Nanti jam setengah 2 baru kita take off ke Jeddah. Naik pesawatnya Saudi Airlines. Sampai di Jeddah jam 7 malam. Ya. Dari Jeddah langsung saya bawa jamaah ke hotel bintang 5. Mereka saya kasih sekamar berdua. Makanya Bu Rini, Pak Ismail enak besok in the hoy. Ya. Di rumah belum sempet tidur berdua, bayang. Ada anak, ada cucu, ada yang lain. Di sana sekamar, kamarnya gede. Bintang 5 puas. Mau ngeteh, mau nyusu, mau semuanya ada di kamar. Nonton parabola ada.
Pokoknya besok Pak Ismail Bu Rini di Jeddah. Iya, begitu ya. Lupa dah sama anak, lupa sama ustazah dah ya. Bintang 5, ibu sekalian, kita sengaja kasih supaya mereka biar bisa istirahat fresh. Makan aneka makanan sudah ada, tinggal perutnya mau nampung. Aneka buah-buahan sudah ada, aneka roti Bu ya, sudah ada. Kemudian lalap-lalapan sudah ada, aneka minum juga sudah ada. Jangan takut Pak Ismail ya. Kemarin waktu saya manasik, saya ajak Bu ke Hotel Harapan Indah, Hotel Santika. Ada jamaah saya suruh makan, makan Pak Ustaz, itu bayarnya berapa duit? Gitu mana bayarnya ya. Jadi besok di Mekah, di Madinah Pak Ismail ada prasmanan, jangan mikirin bayar. Semuanya udah dibayar, tinggal makan sekuatnya dan sepuasnya. Ya, Alhamdulillah. Setelah itu baru kita ajak ke Mekah untuk umroh. Ya Bu ya. Di Mekah pun Bu, hotelnya bintang 5. Satu-satunya hotel di Mekah yang ada jam gede tuh Bu ya. Itu hotel yang akan ditempatin Pak Ismail. Turun dari lantai ke bawah, langsung Masjidil Haram. Saya sengaja Pak. Ya, saya kasih yang hotelnya bintang 5. Udah aki-aki nenek-nenek kalau hotelnya jauh jelek kesian Bu. Di rumah udah nggak enak tidurnya ya. Di sana hari dia puas. Pak Ismail pas masuk kasur badannya hilang karena saking empuknya tuh kasur. Ya Bu ya. Mana dia hilang sama selimut-selimutnya Bu ya. Tempatnya pakai AC, mandinya air panas, air dingin. Bu Rini awas besok masuk ke toilet, lihat keran yang ada titik merahnya air panas. Ya, keran yang titik birunya air dingin. Udah buka baju, udah buka daster, buka kutang, dia siram yang merah, mampus lu dulu dia. Makanya latihan dulu Bu ya. Besok. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah pengen tahu kegiatan Pak Ismail dan Ibu Rini selama di Mekah seperti apa, selama di Madinah seperti apa, ziarahnya kemana aja, buka aja Nur Anwar Amin di YouTube. Udah tahu dah. Pak Ismail pulang sini nggak usah cerita. Lu udah melihat kan di YouTube belum? Gitu ya. Ya kan? Yang penting nanti Bapak Ibu, ketika Pak Ismail, Ibu Rini sampai lagi di sini di rumah, kita datang lagi ngapain? Minta doa. Kalau ceritanya udah beres, ya sudah ada di YouTube semua. Bu Rini, Pak Ismail pulang, mau minta doa apa oleh-oleh? Hah? Serakah itu mah dia. Oleh-oleh mau, doa juga Pak. Nah, kalau pilih mau doa apa oleh-oleh? Bu Rini tuh dengerin doa, jangan bisa belanja. Lu berdoain aja dah, gitu ya. Tapi kata orang sini ilokan Bu ya. Jauh-jauh ke Mekah, kagak bawa kacang Arab, kagak bawa korma ya Bu ya. Ya kan? Insya Allah tuh udah ada semuanya. Orang udah dibelanjain ya Bu ya. Jangan juga begini Bu. Kan dulu ada jamaah saya dari Kerawang, aki-aki nenek-nenek berangkat, anaknya 8 Bu. Satu orang ngasih bekal 2 juta. Berarti berapa Bu? 16 juta Bu ya. Kan kalau nenek-nenek berangkat, aki-aki berangkat kan anak pasti mesennya gimana? Nek, Mbak, udah jangan beli apa-apa. Ya, di sono ibadah aja berat-berat. Ini kita ngasih salam 2 juta nih, ya kan? Anaknya ya. Pulang Ibu, kopernya kosong. Ya kan? Pakaian kotor dibawa, anak mantu cucu pada buka koper dah. Ini kok nggak ada oleh-oleh? Lah kapan lu pesen Bu jangan beli apa-apa. Munel itu aki-akinya pulang bawa duit berapa? 16 juta ya. Kalau kan Pak Ismail begitu juga ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sekalian. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan yang berangkat sehat, yang ditinggal sehat, perjalanan kami juga lancar, tidak ada kendala apapun Ibu sekalian. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang kedua Ibu sekalian, mari sama-sama khusyukkan hati, pikiran Ibu sekalian. Kita minta di majelis ini dengan karamah mukjizat suratul Fatihah, ya Allah, panggil saya untuk menjadi tamu. Niatin Bu masing-masing dalam hatinya masing sendiri ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian yang ketiga Bu, saya mohon dibacakan suratul Fatihah. Ini yayasan saya namanya Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Ada sekolahannya, ada majelis taklimnya, ada juga haji dan umrohnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau kepoin pengen tahu di YouTube saya, di Instagram saya, di Facebook saya. Ya, tinggal buka aja. Ya kan? Mohon doanya mudah-mudahan yayasannya besar, yayasannya berkembang, yang penting bermanfaat untuk banyak orang. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau ada yang minat haji, ya pengen minta anterin sama Pak Ismail bisa cash, bisa dicicil Bu, haji ya. Karena kalau daftar haji, daftar sekarang berangkatnya 2059. Udah pada bongkok deh Bu ya, udah pada goyok, udah pada kisut deh Bu ya. Ya, bisa dicicil. Ya, syaratnya KTP, KK, surat nikah. Ya, nanti dicicil. Sebulannya kita yang nentuin, mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 4 tahun, boleh. Udah lunas kapan tahu belum juga berangkat, ya Bu ya. Bayarnya di mana Bu? Di Indomaret, di Alfamart, di situ ke depan tuh, nggak perlu ke kantor saya, bayar bulanannya. Ibu utang motor sebulan berapa? 1 juta. Utang haji, kredit haji sebulan 600.000. Oh, murahan haji Bu. Ya Bu ya, motor aja Pak kuat, maka haji nggak kuat Bu ya. Bismillah, nanti datang ke sana ya, datang ke kantor saya, insya Allah nanti saya bantu segala sesuatu, jangan khawatir. Yang penting daftar dulu. Kalau nanti di tengah jalan mati, alhamdulillah. Kalau di tengah jalan nanti udah keburu meninggal, alhamdulillah. Sampai juga alhamdulillah. Lain pahalanya Bu, orang yang sudah niat, udah daftar, sama yang baru niat doang, baru pengen doang, belum daftar, pahalanya lebih besar yang sudah mendaftar. Ya Bu ya. Saya kira itu saja Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi atas segala apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk segera bisa menjadi tamu Allah. Dan sekali lagi saya mohon maaf segala-galanya Ibu. Ala hadiniyah, dan terima kasih semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalian doanya. Kalian saya mohon dipimpin doa.